Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabarnya hari ini anak Umi? Umi doakan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini Umi mau menceritakan kepada anak Umi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mau dengar cerita Umi enggak? Ayo. Kalau mau dengar, duduk. Ayo duduk. Duduk anak soleh. Nah, sebelum kita mulai, baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Umi mau bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Nuh menerima wahyu kenabiannya dalam masa kekosongan antara dua nabi dan rasul. Dalam masa kekosongan itu biasanya manusia berubah menjadi orang-orang yang zalim, yang lupa akan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, masyarakat menjadi kembali lagi syirik dengan menyembah berhala-berhala dan melupakan ibadah kepada Allah. Nabi Nuh banyak menjumpai orang-orang yang ingkar kepada Allah. Maka dari itu, tugas Nabi Nuh untuk mengajak kembali mereka agar mereka sayang lagi kepada Allah, agar mereka beribadah lagi hanya kepada Allah dan hanya menyembah satu kepada Allah. Umatnya selalu menentang dan mengejek-ngejek Nabi Nuh. Mereka selalu mengatakan Nabi Nuh itu tidak benar. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan semua yang mereka ejek-ejekkan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh akhirnya merasa sedih karena umatnya yang sudah diajak untuk mencintai dan menyayangi Allah, mereka semua tidak mau. Mereka semua merasa bahwasannya Nabi Nuh itu salah. Yang benar adalah mereka sendiri. Di dalam kesedihan, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantulah hamba untuk mengajak masyarakat ini, orang-orang ini untuk kembali menyayangimu." Nabi Nuh pun berdoa dengan sedih hati dan meneteskan air mata. Karena doa Nabi Nuh, Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh dengan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh bahwasannya Nabi Nuh harus membuat sebuah kapal yang besar di atas puncak gunung yang tinggi sekali. Nabi Nuh pun mengikuti apa yang diwahyukan kepadanya dengan orang-orang, kaum-kaum, masyarakat yang masih mau mengikuti Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menceritakannya bahwasannya dia akan membuat sebuah kapal di atas gunung. Mereka pun semua mau membantu Nabi Nuh. Berbondong-bondong mereka naik ke atas puncak gunung. Mereka membuat kapal yang sangat besar. Orang-orang kafir pada saat itu mengejek-ngejek dan mengolok-olok Nabi Nuh, mengatakan bahwasannya, Nabi Nuh itu, lihat si Nuh, dia itu semakin tidak benar. Dia membuat kapal yang segitu besar dan di atas bukit gunung yang begitu tinggi. Untuk apa? Kata orang-orang kafir pada saat itu. Nabi Nuh pun tidak gentar hati. Dia tetap membuatnya karena itu semua adalah perintah dari Allah. Nabi Nuh pun menceritakan semuanya kepada anak dan istri Nabi Nuh bahwasannya suatu hari nanti setelah kapal itu selesai, kita harus naik ke kapal itu karena Allah yang memerintahkan. Anak dan istri Nabi Nuh tidak mau mengikuti apa kata Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih, tapi dia tetap semangat karena masih banyak umat-umatnya yang mau mengikutinya. Nabi Nuh pun dipesankan oleh Allah harus membawa hewan-hewan berpasang-pasangan ke dalam kapal itu. Hewan-hewan dibawa Nabi Nuh ke dalam kapal. Setelah kapalnya selesai, orang-orang pun masuk ke dalamnya. Orang-orang kafir berpikir, semakin aneh saja Nabi Nuh itu. Tidak ada panas, tidak ada hujan, mereka masuk ke dalam kapal.
Setelah mereka ke orang-orang kafir itu mengatakan seperti itu, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Angin pun kencang berhembus. Tiba-tiba hujan pun turun hari demi hari tidak berhenti-berhenti. Sampailah datang banjir yang sangat besar, sehingga tempat mereka tinggal, masyarakat itu menjadi tergenang air yang banyak. Nabi Nuh dan umat-umat Nabi Nuh yang mencintai Allah telah selamat di dalam kapal. Tapi Nabi Nuh melihat dari kejauhan, anak dan istri Nabi Nuh berlari-lari tetap tidak mau dan bersikukuh untuk menyelamatkan diri, naik sendiri ke atas bukit, tidak mau naik ke atas kapal. Dengan sedih hati, Nabi Nuh tetap menyelamatkan umat-umat Allah yang masih mencintai dan meyakini apa pesan dari Allah. Namun anak dan istri Nabi Nuh tidak mau naik ke dalam kapal, sehingga Nabi Nuh bersedih dan dia pun berdoa, "Ya Allah, selamatkan anak dan istriku." Tapi Allah menolak doa dari Nabi Nuh. Maka dari itu anak dan istri Nabi Nuh tergulung oleh ombak banjir yang sangat besar dan mereka tidak selamat. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang dikendarai oleh Nabi Nuh beserta isinya umat-umat Nabi Nuh yang mencintai Allah dan hewan-hewan berlayar terombang-ambing di atas banjir selama 40 hari. Dan Allah pun memerintahkan Nabi Nuh untuk segera turun dari kapal setelah banjirnya surut. Alhamdulillah sayang, demikianlah cerita dari Umi, cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam. Anak-anak Umi, kita berdoa agar kita tetap senantiasa mendapat perlindungan dari Allah dan tetap memiliki rasa sayang dan disayangi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.